Cerita mistis dengan judul Aku Dibawa ke Dunia Lain Saat Malam Jumat Kliwon. Kisah nyata seorang penjaga kuburan. Namaku Joko, tapi semua orang di desa memanggilku Pak Joko. Aku sudah menjalani hidup sebagai penjaga makam tua di desa Karangrejo selama lebih dari 20 tahun. Usiaku kini 58 tahun, dan aku tinggal sendirian di sebuah rumah kayu sederhana yang berdiri di ujung kompleks pemakaman, dekat dengan pohon beringin besar yang katanya sudah berusia ratusan tahun. Desa kami tidak terlalu besar, terletak di lereng Gunung Ciremai, udaranya sejuk, jalannya sempit, dan rumah-rumahnya masih banyak yang menggunakan atap genteng tanah liat. Warga di sini sangat percaya pada tradisi. Setiap malam Jumat Kliwon, mereka membaca doa-doa pelindung, menyalakan dupa, dan tidak ada yang berani keluar malam-malam. Aku juga punya cara tersendiri menyambut malam itu. Sebagai penjaga makam, aku tahu bahwa roh-roh suka berkeliaran lebih bebas saat malam Jumat Kliwon. Maka setiap minggu sekali, aku membersihkan nisan-nisan yang rusak, menyalakan lilin di sudut-sudut makam, dan membaca mantra pelindung dari leluhur agar suasana tetap tenang. Malam ini, salah satu dari malam itu. Langit gelap tanpa bulan. Angin bertiup perlahan, membawa aroma tanah basah dan Kamboja. Aku sedang menyiram bunga di depan gapura makam, ketika anak kecil dari dusun sebelah lewat. "Pak Joko," sapanya lirih, "jangan lupa bawa lampu senter kalau malam ini." Aku mengernyit. "Lampu senter? Untuk apa?" Ia hanya menatapku dengan mata sayu, lalu berlari pergi. Aku tertawa kecil. Anak-anak memang suka cerita aneh-aneh, tapi entah kenapa, kata-katanya terngiang-ngiang di kepala. Saat matahari tenggelam dan waktu bergeser ke malam, aku masuk ke rumah. Menyalakan lampu minyak, membuka buku doa kecil yang selalu kutulis sendiri, dan mulai membacakan ritual biasa. Tapi, jam dinding berdetak pelan, angin mendadak berhenti, dan dari arah jurang belakang makam, terdengar suara lonceng. Lonceng itu bukan dari kuil atau wihara. Kami tidak punya kuil di sini. Aku melihat ke jendela. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal, yang turun cepat, seperti disiram dari langit. Aku mencoba mengabaikannya, meneguk teh hangat, melanjutkan doa. Tapi lonceng itu terus berbunyi, dari tempat yang tidak diketahui, perlahan-lahan makin dekat. Dan entah kenapa, aku merasa itu sedang memanggilku. Lonceng itu terus berbunyi, perlahan, ritmis, seperti sedang menghitung waktu. Aku menutup buku doaku perlahan, tidak bisa konsentrasi lagi. Aku melihat jam, baru pukul 11:30 malam, tapi udara sudah terasa sangat dingin. Dingin yang menusuk tulang, bukan hanya karena angin. Aku mengambil senter kecil dari laci meja. Entah kenapa, aku jadi ingat kata-kata anak tadi. Jangan lupa bawa lampu senter kalau malam ini. Aku tidak tahu apa maksudnya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa seperti harus mengikuti intuisi kecil itu. Aku keluar rumah. Langkahku pelan. Udara di luar lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara kodok. Tidak ada desir daun. Hanya kesunyian tebal yang menyelimuti segalanya. Lalu dari balik kabut, lonceng itu berbunyi lagi. Lebih dekat. Aku memutuskan untuk menyusurinya. Aku tahu, sebagai penjaga makam, aku seharusnya tidak nekat. Tapi naluriku berkata lain. Sepertinya, sesuatu ingin aku datangi. Aku melewati gapura tua pemakaman, menyusuri jalanan setapak menuju jurang kecil di belakang kompleks makam. Di sana, dulunya ada kuil kecil tempat orang-orang dulu berdoa. Tapi sekarang sudah hancur. Hanya tersisa batu-batu usang dan tanaman liar. Kabut makin tebal. Aku nyaris tidak bisa melihat ujung hidungku sendiri. Tapi langkahku tetap maju. Sampai aku mendengar sesuatu. Langkah kaki. Berat. Perlahan. Mengikuti langkahku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Tapi dari sudut mata, siluet putih besar, berdiri diam di antara pohon-pohon tua. Ia tidak bergerak. Tapi sorot matanya lurus padaku. Aku mundur selangkah. Senterku mulai bergetar di tanganku. Dan tepat saat itulah, lonceng itu berbunyi lagi. Kali ini begitu keras, sampai rasanya menggema dari dalam tubuhku sendiri.
Lalu ia bicara, dengan suara serak, pelan, tapi jelas. "Kamu dipanggil." Aku mencoba menjawab. "Siapa kamu? Kenapa kamu memanggilku?" Ia tidak menjawab. Ia hanya melangkah maju. Santai. Mantap. Dan entah bagaimana, kakiku juga ikut maju. Aku tidak sadar sudah sampai di pinggir jurang. Aku menatap ke bawah, gelap total. Tapi dari dalam jurang itu, cahaya redup mulai naik, menerobos kabut. Lalu tiba-tiba saja aku didorong. Atau mungkin aku melompat sendiri, aku tidak tahu. Yang pasti aku jatuh, tapi tidak sakit, hanya dingin dan gelap. Dan ketika aku membuka mata lagi, aku sudah berada di sebuah desa, mirip desa Karangrejo. Tapi semua terasa salah. Rumah-rumah ada, jalannya rapi, tapi tidak ada suara burung. Tidak ada anak-anak berlarian. Tidak ada asap dari dapur. Aku mencoba berjalan. Lalu aku menyadari satu hal. Aku tidak punya bayangan. Aku menoleh ke tanah. Benar, tidak ada bayangan. Dan dari kejauhan, suara itu kembali terdengar, lembut, serak, dan familiar. "Selamat datang di duniamu yang baru." Aku masih bisa bernapas. Masih bisa merasakan tanah basah di bawah telapak kaki. Tapi segalanya terasa tidak nyata. Desa ini mirip dengan desa Karangrejo. Bentuk rumahnya sama, jalanannya juga sempit dan berbatu. Tapi tidak ada suara apapun. Tidak ada burung berkicau. Tidak ada anjing menggonggong. Tidak ada angin yang berhembus. Yang ada hanya kabut tebal yang menyelimuti segalanya dan bayangan-bayangan hitam di balik dinding rumah kosong. Aku mencoba berteriha, menyentuh salah satu tiang rumah untuk memastikan semuanya nyata. Dingin menusuk kulit. Kayu itu lembab, bukan ilusi. Lalu aku mendengarnya. Langkah kaki. Berat. Perlahan. Mendekat. Aku menoleh cepat. Di sana, siluet putih tadi muncul lagi. Tapi kali ini, ia bukan sendirian. Di belakangnya, beberapa sosok lain mulai keluar dari kabut. Pria tua, wanita berbaju lusuh, anak-anak dengan mata sayu. Mereka semua diam, tidak tersenyum, tidak marah, hanya menatap. Aku mundur perlahan. Ingin bicara, tapi lidahku keluh. Aku melihat ke bawah, benar-benar tidak ada bayangan. Seperti tubuhku tidak punya bobot. Salah satu dari mereka akhirnya berbicara. "Kamu baru saja datang, tapi kamu sudah seperti kami." Aku ingin menjawab, tapi suaraku hilang. "Ini bukan duniamu lagi," lanjutnya. "Ini adalah tempat bagi yang dipanggil." Aku menelan ludah. Napasku pendek-pendek. Aku mencoba melangkah mundur, tapi entah kenapa, langkah-langkah itu seperti tidak membawaku pergi. Aku tetap berada di tengah desa itu, di antara mereka. Lalu aku bertanya pelan, "Di mana saya? Dan siapa kalian?" Siluet putih itu menjawab, "Kami adalah mereka yang tidak bisa pulang. Kami adalah bayangan dari hidup yang tertinggal." Aku merinding. "Kenapa saya di sini?" Ia menatapku lurus-lurus. "Karena kamu penjaga makam. Karena kamu tahu cara masuk. Dan karena kamu belum siap pulang." Belum sempat aku bertanya lebih lanjut, sebuah suara lain menyusul dari arah pasar kecil di ujung jalan. "Pak Joko." Aku menoleh cepat, dan disinilah aku mulai benar-benar takut. Seorang anak kecil berdiri di depan toko roti yang tutup. Ia memakai seragam sekolah biru putih. Rambutnya rapi, wajahnya pucat. Aku mengenalinya. Itu adalah Bayu, anak tetangga yang meninggal 2 bulan lalu karena kecelakaan motor. Aku bahkan ikut menyalin namanya di daftar doa mingguan di pemakaman. "Bagaimana kamu bisa di sini?" Bisikku serak. Bayu tidak menjawab langsung. Ia hanya melangkah maju, perlahan tapi pasti. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum samar. "Saya tidak pernah pergi. Saya hanya dipindahkan." Aku mundur lagi. Tubuhku gemetar. Saya harus pulang. Ini bukan tempat saya. Bayu menggeleng pelan. "Kamu sudah pulang." Lalu dari balik kabut, suara lain menyusul. "Dia belum siap. Biarkan dia lihat dulu." Aku menoleh ke kiri dan kanan.
semakin banyak warga desa muncul. Wajah-wajah yang kukenal. Orang-orang yang sudah mati. Aku mulai panik. Aku berlari. Aku tidak peduli kemana. Yang penting, keluar dari sini. Tapi setiap kali aku sampai di ujung desa, aku selalu kembali ke titik awal, seperti sedang berlari di atas roda. Dan saat itulah, aku menyadari satu hal. Aku tidak sedang tersesat. Aku sedang diuji. Aku terus mencoba kabur. Langkah demi langkah membawaku ke ujung desa. Aku melewati lapangan kosong, pasar tanpa barang dagangan, dan jalan-jalan sempit yang sepertinya tidak pernah habis. Tapi setiap kali aku sampai di gerbang keluar, aku selalu kembali ke tempat yang sama, depan rumah tua yang dulu kutempati di dunia nyata. Desa ini seperti lingkaran tak berujung. Aku menatap tanah di bawahku. Masih tidak ada bayangan. Aku menyentuh wajahku sendiri, dingin. Seperti bukan tubuhku lagi. Lalu aku mendengarnya. Suara azan. Aku langsung berlari menuju masjid. Kalau ada suara azan, mungkin masih ada kehidupan di sini. Mungkin masih ada harapan. Masjid itu tampak normal dari luar. Pintunya sedikit terbuka. Aku melangkah masuk pelan. Bau Kamboja menyusup masuk, mengisi ruangan. Di dalam, beberapa orang sedang duduk diam. Tidak sholat, tidak berdoa, hanya memandang lurus ke depan, seperti sedang menunggu sesuatu. Aku bertanya pada salah satu dari mereka, "Ini masjid ya? Kenapa tidak ada yang sholat?" Ia tidak menjawab langsung. Lama sekali ia hanya menatapku. Lalu berkata pelan, "Kami tidak bisa lagi berdoa." Aku mengerut. "Kenapa?" Ia menatap telapak tangannya. "Karena kami sudah mati. Atau belum benar-benar hidup lagi." Aku mundur selangkah, ingin keluar. Tapi pintu masjid tiba-tiba tertutup sendiri. Lalu dari mimbar, sebuah suara lain menyusul. "Kamu harus pahami dulu kenapa kamu diizinkan masuk." Aku menoleh cepat. Di situ seorang lelaki tua berdiri. Sorban putih, sorot mata tajam. Ia mirip dengan sesepuh desa sebelumnya, tapi lebih tua, lebih murung. "Namaku Mbah Suryo," katanya. "Dulu aku juga penjaga makam. Seperti kamu." Aku menelan ludah. "Jadi, Bapak juga di sini karena ritual?" Ia mengangguk pelan. "Dan semua yang datang ke sini punya alasan. Kamu dipilih karena kamu tahu cara masuk, tapi belum tahu cara pulang." Aku ingin bicara, tapi suaraku lenyap lagi. Mbah Suryo turun dari mimbar. Langkah-langkahnya ringan tapi pasti. Ia menepuk bahuku. "Kami akan tunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tapi kamu harus siap, karena tidak semua yang kamu lihat bisa kau percaya." Ia menggerakkan tangannya. Kabut tebal mulai menyusut. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat langit, hitam pekat, tanpa bulan, tanpa bintang. Hanya gelap. Kami semua di sini adalah penghuni antara. Aku menatapnya bingung. Antara apa? Ia tersenyum samar. Antara hidup dan mati, antara nyata dan khayal, antara waktu dan ketiadaan. Aku merinding. "Saya harus pulang." Mbah Suryo menggeleng pelan. "Kalau kamu ingin pulang, kamu harus membayar harganya." "Berapa?" "Satu hal saja, tapi sangat mahal." Aku menahan napas. "Apa itu?" Matanya menatapku lurus-lurus. "Ingatanmu tentang dunia asalmu." Aku terdiam. Aku tidak tahu apakah harga itu layak dibayar, atau malah membuatku hilang selamanya. Aku mengikuti Mbah Suryo keluar dari masjid. Udara malam itu terasa lebih ringan, tapi langkah-langkahku masih gemetar. Aku tidak tahu apakah aku sedang diuji, ditipu, atau bahkan sudah mati dan tidak menyadarinya. Kami menuju pasar desa, tempat biasanya ramai pada siang hari. Tapi kali ini, pasar itu kosong. Tidak ada penjual sayur, tidak ada pedagang ikan, tidak ada suara tawar-menawar, atau aroma bumbu yang menyebar. Yang ada hanya deretan kios tanpa barang dagangan. Tirai berkibar pelan meski angin tidak bertiup. "Kenapa tidak ada orang?" tanyaku serak.
Mbah Suryo menjawab tanpa menoleh. Di sini semua punya harga, termasuk makanan. Aku melangkah maju, mencoba melihat isi salah satu toko. Di atas meja, ada beberapa buah mangga dan sayur bayam. Segar, seperti baru saja dipetik. Aku merogoh kantong celana, ingin membayar. Tapi uangku lenyap. Aku mencari dompet, tidak ada. Bahkan jam tanganku berhenti bekerja. Lalu aku menyadari satu hal, tidak ada harga jual. Tidak ada penjual. Hanya barang yang tersisa, tapi tidak bisa diambil. Aku mencoba menyentuh mangga itu, tapi tanganku seperti menembusnya. Buah itu tetap di tempat, tidak berubah. Ini bukan dunia nyata, gumamku. Mbah Suryo menatapku. Ini dunia yang tidak pernah bergerak. Waktunya berhenti, dan semua yang ada di sini juga begitu. Aku melihat sekeliling. Beberapa warga desa berjalan mondar-mandir tanpa tujuan. Ada yang duduk di depan toko, ada yang berdiri memandang langit kosong. Dan lalu, aku melihatnya. Seorang pria tua sedang duduk di bangku kayu usang di pojok pasar. Sorban putihnya compang-camping, matanya sayu. Ia menatap jalanan seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Aku langsung mengenalinya. Itu adalah Pak Darman, mantan penjaga makam sebelumku. Ia meninggal 5 tahun lalu karena sakit jantung. Aku sendiri yang ikut menyalin namanya di daftar doa mingguan. Pak Darman, panggilku ragu. Ia mendongak, senyum samar muncul di wajahnya. Joko, kamu akhirnya sampai juga. Aku mundur selangkah. Bagaimana Bapak bisa di sini? Ini mimpi buruk? Ia tertawa pelan. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Dulu, aku juga bilang begitu. Sampai sadar, ini adalah hukuman yang kita abaikan. Aku menelan ludah. Hukuman untuk apa? Ia diam sejenak. Untuk mereka yang lalai menjaga batas antara hidup dan mati. Untuk mereka yang lupa bahwa setiap ritual punya arti. Aku ingat kata-kata ritual yang dulu kulakukan tiap malam Jumat Kliwon. Menyalakan lilin, menabur beras, kuning, membaca mantra pelindung. Aku selalu anggap itu sebagai kebiasaan biasa. Tapi ternyata, itu adalah pembatas. Kalau begitu, kenapa saya bisa masuk? Mbah Suryo menjawab dari belakangku. Karena kamu memberi izin, tanpa sadar. Aku menutup mata. Aku baru menyadari satu hal. Di dunia ini, barang tidak memiliki harga. Yang memiliki harga adalah jiwa. Setelah percakapan dengan Pak Darman, aku mulai merasa semakin tidak nyaman. Aku ingin tahu lebih banyak tentang desa ini. Apa tujuan mereka semua di sini? Dan kenapa waktu seperti membeku? Mbah Suryo menyarankan satu tempat. Kalau kamu ingin memahami, pergilah ke masjid. Aku terkejut. Masjid? Bukannya tadi sudah? Ia menggeleng pelan. Kamu hanya melihat bagian luar. Sekarang, masuk lagi. Tapi benar-benar masuk. Aku kembali ke masjid itu sendirian. Jalannya sunyi, langkahku terasa ringan tapi penuh beban. Di langit tidak ada bulan, tidak ada bintang, hanya gelap tanpa akhir. Saat membuka pintu masjid, suara yang kutemui tadi malam tidak ada lagi. Jamaah masih duduk diam di dalam. Tidak ada gerakan, tidak ada doa, hanya napas pelan yang hampir tak terdengar. Aku mendekati mimbar. Lalu, sebuah suara menyusul dari balik dinding mihrab. Kamu datang lagi? Aku menoleh cepat. Di sana, seorang lelaki tua berdiri. Wajahnya murung. Ia memakai jubah hijau usang dan membawa buku tebal berwarna hitam. Si siapa Bapak? Tanyaku serak. Ia tersenyum samar. Dulunya, aku imam di sini. Sampai azan terakhirku tidak pernah sempat terucap. Aku mengerut. Azan terakhir, ia mengangguk pelan. Aku meninggal saat sedang naik ke mimbar. Tepat di malam Jumat Kliwon. Dan ketika mataku tertutup, aku langsung bangun di sini. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku baru sadar bahwa ia juga terjebak. Seperti kami, semua. Jadi, Bapak tinggal di sini sejak saat itu? Ia menghela napas.
Aku harus menjaga masjid ini, agar tidak hilang sepenuhnya. Tapi azan tetap tidak bisa kugunakan. Suaraku lenyap begitu saja. Ia menunjukkan buku hitam di tangannya. Ini adalah catatan roh-roh yang datang setiap Jumat Kliwon. Semua penjaga makam. Semua orang yang pernah lalai pada ritual. Aku membuka halaman pertama. Nama-nama itu familiar. Semuanya orang dari desa Karangrejo. Semuanya sudah mati. Aku menutup buku itu cepat. Napasku tersengal-sengal. Bagaimana caranya pulang? Ia menatapku sedih. Kamu harus membayar harga yang disetujui oleh jiwa yang membawamu ke sini. Aku bertanya gugup. Berapa harganya? Ia tidak langsung menjawab. Hanya menatapku lurus-lurus. Nyawamu atau ingatanmu? Pilih salah satu. Aku menelan ludah. Dan kalau saya tidak memilih, imam itu tersenyum samar. Maka kamu akan menjadi seperti kami. Menunggu selamanya. Aku mundur, cepat, ingin keluar. Tapi pintu masjid menutup sendiri. Kabut turun lagi. Dan dari sudut ruangan, sesosok wanita muda berdiri diam, matanya kosong. Tangannya basah, dan dari bibirnya ia berbisik. Kami tidak punya suara, tapi kami punya janji. Kalau kamu mencoba kabur, kamu akan kembali ke sini, lagi dan lagi. Aku menutup mata. Berdoa, semoga ini hanya mimpi buruk. Tapi ketika aku membukanya lagi, aku sudah tidak berada di masjid. Aku berdiri di tengah pasar kosong. Sendirian. Dan lonceng itu berbunyi lagi. Ding, ding, ding. Hitungan yang sama. Dari arah yang sama jurang, lonceng itu terus berbunyi. Satu persatu dentumannya membuat kepalaku sakit. Aku tidak tahu lagi apakah aku masih di pasar kosong atau sudah berpindah tempat. Semua terasa sama. Kabut menebal. Langkah-langkah pelan menggema dari segala arah. Dan wajah-wajah familiar mulai muncul dari balik tirai kabut. Pak Joko. Kamu juga di sini? Kenapa kamu datang? Aku menoleh cepat. Di situ beberapa orang dari desa Karangrejo berdiri diam. Mereka bukan hantu, tapi juga bukan manusia hidup. Mereka semua orang yang pernah kulihat sebelumnya, tetangga, teman, bahkan anak-anak yang pernah lewat makam dan menyapaku ramah. Salah satunya adalah Bu Siti, ibu tua yang sering membawakanku teh hangat saat aku sedang membersihkan nisan. Bu Siti? Suaraku gemetar. Bagaimana Bapak Ibu bisa di sini? Ini kan cuma desa. Ia tersenyum samar. Ini dunia antara, Nak. Dan kami semua di sini karena alasan yang sama. Aku mundur selangkah. Apa maksud ibu? Seorang pria tua melangkah maju. Ia memakai baju batik usang dan sandal jepit. Aku langsung mengenalinya. Mbah Kasno, mantan penjaga kuburan sebelum Pak Darman. Kami semua menjaga kuburan. Tapi lupa bahwa kuburan juga menjaga kami. Aku ingin protes. Ingin bilang aku tidak seperti mereka. Tapi lidahku keluh. Mbah Kasno melanjutkan. Setiap malam Jumat Kliwon, roh-roh yang tertahan mencari pengganti. Kalau kita lalai pada ritual, kita akan dipanggil. Kalau kita datang, kita tidak bisa pulang begitu saja. Aku menelan ludah. Jadi, ini adalah hukuman? Bu Siti menggeleng pelan, lebih seperti ujian. Sampai kamu membayar harga yang ditentukan. Aku bertanya lagi. Dan kalau saya tidak punya apa-apa untuk dibayar? Mbah Suryo, yang entah dari mana, muncul di belakangku. Suaranya rendah, tajam. Kamu punya ingatan, kamu punya jiwa, dan kamu punya masa depan. Itu cukup mahal untuk kami. Aku merinding. Saya hanya ingin pulang. Mbah Suryo menatapku lurus-lurus. Kalau kamu benar-benar ingin pulang, kamu harus rela kehilangan kenanganmu tentang rumah. Aku tidak percaya. Maksud Bapak, saya akan lupa siapa saya? Ia mengangguk. Atau kamu bisa memilih tinggal dan tetap ingat. Tapi kamu tidak akan pernah bisa keluar. Aku menutup mata rapat-rapat. Aku membayangkan rumahku. Aku membayangkan warga yang biasa menyapaku pagi-pagi. Aku membayangkan wajah cucu tetangga yang sering main di gapura makam. Lalu sebuah suara lain menyusul dari belakang. Kami semua dulu bilang hal yang sama. Tapi akhirnya
Kami tetap di sini. Aku menoleh. Di sana, Bayu, anak kecil yang dulu kutemui, berdiri bersama seorang wanita muda. Wajahnya sangat mirip dengannya, tapi lebih murung. "Siapa kamu?" tanyaku ragu. Wanita itu menjawab pelan, "Aku Bu Ani, ibunya Bayu." Aku terdiam. Tapi, saya pikir ibu sudah meninggal. Aku mati. Tapi nyawaku belum dilepaskan. Bayu menatapku. Kami semua di sini, menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. Aku menatap mereka semua. Wajah-wajah yang kukenal. Orang-orang yang kira-kira masih hidup di dunia nyata. Lalu Mbah Suryo berkata perlahan, "Kamu harus putuskan sekarang, pulang tanpa ingatan, atau tinggal sebagai bagian dari kami." Aku menahan napas. Dan kalau saya tidak memilih, siluet-siluet itu mulai mendekat. Langkah mereka tidak berbunyi, tapi sorot mata mereka menusuk jiwa. Kalau kamu tidak memilih, maka pilihan itu akan diambil darimu. Aku mundur. Aku tidak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus pulang, meski harus kehilangan sesuatu. Aku tidak bisa melupakan kata-kata Mbah Suryo. Kamu harus pulang tanpa ingatan, atau tinggal sebagai bagian dari kami. Aku mencoba kabur, lagi dan lagi. Aku mengitari desa ini berkali-kali, melewati pasar kosong, masjid tanpa azan, rumah-rumah sunyi. Tapi setiap kali aku sampai di ujung desa, aku selalu kembali ke gapura makam. Tempat pertama aku tersadar di dunia ini. Tidak ada jalan keluar. Hanya satu pilihan. Ritual. Mbah Kasno menemuiku di pojok lorong sempit. Duduk sendirian sambil merogoh-rogoh sakunya. Ia memberiku secarik kertas lusuh. Ini catatan ritual penutupan, yang dulu selalu dilakukan oleh sesepuh desa, tapi sudah lama terlupakan. Aku membacanya pelan-pelan. Hurufnya samar, sebagian pudar karena usia, tapi isinya cukup jelas. Di malam Jumat Kliwon, penjaga makam harus memperbarui janji dengan alam gaib. Kalau ia lalai, maka roh-roh akan datang menjemput. Aku menatap Mbah Kasno. Kenapa ritual ini hilang? Ia menarik napas berat. Karena generasi baru tidak percaya pada takhayul. Mereka pikir semua ini cerita orang tua saja. Padahal, kami adalah bukti bahwa itu nyata. Aku menyimpan kertas itu di saku. Lalu aku pulang ke rumahku di dunia ini, rumah tanpa bayangan. Aku menyalakan lilin merah, menuangkan air putih ke tanah, dan mulai membaca mantra dari kertas itu. Aku mohon pada langit dan bumi, lepaskan jiwa ini dari antara. Biarkan aku kembali ke dunia asalku. Lilin menyala redup. Angin berhembus perlahan. Dan tiba-tiba, suara lonceng berbunyi lagi. Tapi kali ini, lebih keras, lebih dekat. Aku menoleh ke jendela. Di luar, siluet-siluet mulai berkumpul. Wajah-wajah familiar. Bayu, Bu Ani, Mbah Suryo, semua berdiri diam, memandangku dari kejauhan. "Kamu sedang mengganggu keseimbangan," bisik salah satu dari mereka. Aku teruskan ritual, menabur beras kuning di tiap sudut rumah, meletakkan bunga Kamboja di ambang pintu, menyanyikan lagu doa yang dulu sering dinyanyikan oleh ibu-ibu di desa saat upacara adat. Lalu tiba-tiba, lampu padam, gelap total. Dari luar, suara tangisan mulai terdengar. Bukan suara manusia, tapi seperti angin yang menyeret kesedihan dari masa lalu. Lalu dari kegelapan, Mbah Suryo muncul. Matanya tajam. "Kamu sedang mencoba memanggil sesuatu yang tidak bisa dipanggil sembarang orang." Aku menahan napas. "Saya hanya ingin pulang." Ia mendekat. "Kalau kamu berhasil melakukan ritual ini, kamu akan pulang. Tapi kamu harus pastikan harga itu siap dibayar." Aku bertanya gugup. "Berapa harganya?" Ia menatapku lurus-lurus. "1 nyawa. Atau 1 kenangan penting." Aku menggenggam kertas itu erat-erat. "Yang mana yang lebih baik?" Mbah Suryo tersenyum samar. "Itu tergantung kamu. Apakah kamu rela lupa atau tidak ingin hidup lagi?" Aku menunduk. Aku tidak ingin mati, tapi aku juga tidak ingin lupa. Lalu dari balik kabut, sebuah suara lain menyusul. Wanita tua dengan nada lembut. "Pak Joko, tolong."
Jangan lupa kami. Aku menoleh cepat. Di ambang pintu, seorang wanita tua. Berdiri, sorban putih melilit kepalanya. Rambutnya abu-abu. Wajahnya murung. Aku mengenalinya. Bu Ratna, tetanggaku. Bu Ratna, tapi ibu kan masih hidup. Ia tersenyum sedih. Aku belum benar-benar pergi. Aku masih di antara, seperti kamu. Aku mundur selangkah. Jadi, saya belum mati. Ia mengangguk pelan. Belum. Tapi kalau ritual ini gagal, kamu akan terjebak selamanya. Aku melihat ke lilin yang masih menyala. Mantra masih belum selesai. Aku harus membuat keputusan. Apakah aku rela lupa? Atau aku rela mati demi tetap ingat? Ritual itu belum selesai. Lilin merah masih menyala. Tapi apinya mulai bergetar pelan. Seperti sedang melawan sesuatu yang tidak kasat mata. Aku menoleh ke Mbah Suryo dan Bu Ratna yang masih berdiri di ambang pintu. Mereka tidak masuk, hanya memandangku dengan tatapan campur antara harap dan takut. Kamu harus cepat-cepat selesaikan, kata Mbah Suryo serak. Waktumu tinggal sedikit. Aku kembali fokus pada mantra yang kutulis di atas kertas. Suaraku gemetar saat membacanya. Langit, bumi roh penunggu. Lepaskan jiwa ini dari antara. Biarkan aku pulang. Biarkan aku hidup lagi. Lalu tiba-tiba, angin bertiup kencang meski langit tetap tenang. Kabut menyusut. Dan dari luar rumah, suara langkah kaki terdengar. Banyak. Mendekat. Aku menoleh ke jendela. Dan aku melihat mereka. Beberapa wajah familiar. Tapi ada juga yang baru. Di antara kabut tebal, muncul siluet-siluet manusia. Ada yang masih muda, ada yang tua. Semua berjalan perlahan menuju desa ini. Menuju dunia antara. Aku mengenal salah satunya. Itu adalah Mamat, anak muda dari desa yang biasa membersihkan makam sambil mendengarkan musik keras-keras. Ia tidak percaya mitos. Sering tertawa saat aku menyarankan ia melakukan ritual sebelum naik ke pemakaman malam-malam. Dan sekarang, ia ada di sini. Berjalan tanpa sadar, seperti dipandu oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Aku ingin keluar, menegurnya, memperingatkannya. Tapi tubuhku lumpuh. Aku hanya bisa menonton dari balik jendela. Lalu dari belakang, Bu Ratna berkata pelan, "Dia bukan satu-satunya. Akan ada lebih banyak lagi yang datang setelahmu." Aku menatapnya. "Kenapa begitu?" Ia duduk di kursi kayu usang di sudut ruangan. Tangannya bergetar. Karena generasi baru semakin lupa cara menghormati alam. Mereka pikir semua ini cerita hantu untuk menakuti-nakuti anak kecil. Padahal, kami adalah nyata dari cerita itu. Aku menunduk. Perlahan, aku mengerti. Dunia ini tidak punya aturan manusia. Punya aturan alam. Aturan roh. Dan siapapun yang melanggar batas itu akan ikut menjadi bagian dari sini. Lalu dari luar, Mamat sampai di ujung desa. Ia tampak bingung, menatap kanan kiri. Lalu ia melihatku dari kejauhan. Matanya membelalak. "Pak Joko?" teriaknya. "Saya kok bisa di sini? Ini tempat apa?" Aku ingin menjawab, tapi suaraku lenyap. Aku mencoba membuka pintu. Tapi kali ini, pintu tidak mau terbuka. Seperti dikunci dari dalam. Bu Ratna menepuk bahuku pelan. "Kami tidak bisa membantunya. Kamu juga belum selesai dengan dirimu sendiri." Aku menatap Mamat. Ia mulai ketakutan. Mulai mencoba kabur. Tapi langkah-langkahnya membawanya kembali ke desa ini. Dan dari arah jurang, lonceng itu berbunyi lagi. Ding, ding, ding. Hitungan waktu dimulai untuknya. Untukku. Untuk semua yang akan datang selanjutnya. Aku meneteskan air mata. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Aku bahkan belum bisa menyelamatkan diriku sendiri. Lalu Mbah Suryo berkata pelan, "Kamu lihat itu, Joko? Itu adalah penggantimu. Atau mungkin bayaran untuk keselamatanmu." Aku menahan napas. Aku baru menyadari satu hal.
Kalau aku berhasil pulang, Mamat akan menggantikanku, dan ia tidak akan pernah bisa kembali. Aku membuat keputusan. Sebelum ritual itu selesai, aku menyobek kertas mantra yang kutulis dan melemparkannya ke lilin merah. Aku tidak bisa pulang dengan harga lupa siapa diriku. Aku juga tidak ingin Mamat menjadi penggantiku, seorang anak muda yang belum sempat hidup sepenuhnya. Aku menatap Mbah Suryo dan Bu Ratna. Saya tidak akan pulang dengan cara begitu. Saya lebih baik tetap di sini daripada mengorbankan nyawa atau ingatan. Mbah Suryo menggeleng pelan. Kamu masih punya pilihan lain. Kamu bisa pulang, tapi bayarnya bukan nyawa. Bu Ratna melanjutkan, bayarannya adalah jiwa kamu selama-lamanya. Kalau kamu mati di dunia asal, kamu langsung datang lagi ke sini, tanpa kesempatan pergi. Aku menahan napas. Itu adalah harga yang sangat mahal. Tapi itu satu-satunya cara agar Mamat bisa selamat. Lalu aku berkata, saya terima. Biarkan saya pulang. Biarkan dia pergi. Mbah Suryo menatapku sedih. Kamu yakin? Aku mengangguk. Saya sudah menjaga makam ini terlalu lama. Mungkin ini memang tempat saya seharusnya berakhir. Ia menghela napas. Lalu ia membuka pintu rumahku perlahan. Kalau begitu, pulanglah. Tapi jangan harap kamu bisa lari dari janji itu selamanya. Aku keluar. Langkah demi langkah, kabut mulai menyusut. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu tak terhitung, udara terasa hangat. Aku melihat Mamat di tengah desa. Ia tampak bingung, ketakutan. Aku mencoba menepuk bahunya lewat kabut, tapi tanganku hanya menembusnya. Ia tidak bisa melihatku. Lalu dari arah jurang, lonceng berbunyi. Ding, ding, ding. Suara itu semakin keras. Kabut tebal menyelimuti tubuh Mamat. Dan saat itulah, ia menghilang dari pandanganku. Aku sendirian lagi. Tapi kali ini, aku bisa merasakan sesuatu berubah. Aku bisa mendengar suara burung. Aku bisa merasakan angin pagi. Aku pulang. Aku tersadar di rumahku yang asli, di desa Karangrejo. Di lereng Gunung Ciremai. Langit sudah terang. Burung-burung berkicau. Anak-anak berlarian di jalanan. Aku hidup. Tapi ada yang aneh. Aku tidak tahu kenapa. Setiap kali warga menyapaku, mereka menatapku dengan tatapan ragu. Seperti sedang melihat orang asing. Padahal dulu semua kenal aku. Semua hormat padaku sebagai penjaga makam. Bu Ratna datang ke rumahku sore itu. Matanya murung. Pak Joko, kamu benar-benar kembali? Aku tertawa kecil. Iya, Bu. Saya pulang kok. Ia diam sejenak. Lalu bertanya pelan. Kamu. Ingat siapa kamu? Aku mengernyit. Ya tentu saja. Saya Pak Joko, penjaga makam. Tapi Bu Ratna menatapku sedih. Kamu pulang, tapi kamu bukan kamu lagi. Aku tidak mengerti. Beberapa hari kemudian aku menemukan bekas luka di tangan. Bekas goresan hitam yang tidak bisa dihapus. Aku juga mulai bermimpi tentang desa tanpa bayangan itu. Tentang pasar kosong, masjid tanpa azan, dan siluet-siluet manusia yang terus mondar-mandir tanpa tujuan. Aku sadar satu hal, aku tidak hilang. Tapi bagian dari jiwaku tertinggal di sana. Dan setiap malam Jumat Kliwon, aku bisa mendengar lonceng itu lagi. Menyebut namaku, Pak Joko. Kami masih menunggumu.